Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Eka Rizky dari DKV 2020A. Di sini bersama rekan saya ada Hanif, Bima, dan Kemas. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang hak dan kewajiban warga negara. Menjadi seorang warga negara berarti memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individunya. Warga negara yang baik hendaknya harus menjalankan dua hal tersebut secara seimbang dan tidak hanya menuntut haknya saja. Maka sebelum itu, mari kita pahami dulu apa itu hak dan kewajiban. Menurut KBBI, hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan dan juga diatur menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Maka, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud ini pada umumnya berupa peranan atau role. Di sini, warga negara Indonesia menerima hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 yang menetapkan hak warga negara yang sama rata dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, ada pasal 27 ayat 2 yang menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, ada pasal 27 ayat 3 yang menetapkan hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Yang keempat, ada pasal 28 yang menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Yang kelima, pasal 30 ayat 1 menyebutkan hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, ada pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Bagian selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Kemas. Asas dan prinsip kewarganegaraan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk atau warga sebuah negara. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraannya menganut 4 asas berikut ini, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis atau asas law of the blood. Yang kedua, asas ius soli atau asas law of soil. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Saya akan membahas asas yang pertama terlebih dahulu, yaitu asas ius sanguinis. Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Jika salah satu orang tuanya mempunyai kewarganegaraan Indonesia, menurut pernikahan yang sah, maka orang tersebut kelak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Contohnya, seorang anak dilahirkan di suatu negara yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara yang berbeda. Maka anak tersebut tetap menjadi warga negara yang dianut oleh orang tuanya. Asas selanjutnya yaitu asas ius soli. Asas ini menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran dan berlaku terbatas pada kewarganegaraan anak-anak. Jika ada seseorang dilahirkan di Indonesia, maka orang tersebut dapat menjadi warga negara Indonesia suatu saat sesuai keinginan. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara di mana tempat dia dilahirkan, meskipun orang tuanya warga negara lain.
Lalu ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas ini memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh mempunyai dua kewarganegaraan. Jika seseorang lahir di luar negeri dari pasangan Indonesia, maka dia hanya boleh memilih satu kewarganegaraan. Setelah dewasa, harus memilih warga negara mana yang diinginkan. Jadi, dalam undang-undang tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatrid. Dan yang terakhir, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Saya Bima Putra Marandi, NIM 2002-1264026, akan menjelaskan tentang pendidikan pendahuluan bela negara. Pendidikan pendahuluan bela negara dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan periode Reformasi. Pada periode Orde Lama, fokus pendidikan bela negara yang dilakukan adalah mendirikan organisasi-organisasi perlawanan rakyat. Pola pendidikan di organisasi rakyat ini berfokus pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran. Itu karena pada Orde Lama, Indonesia tengah menghadapi banyak ancaman pemberontakan dan ancaman fisik dari tentara sekutu, tentara Belanda, dan tentara Jepang. Pada periode Orde Baru, ancaman fisik. Maka dari itu, bangsa Indonesia membuat rumusan tujuan bela negara. Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan pembekalan, pengertian, dan pemahaman wilayah negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga perlu mengetahui sifat ketahanan bangsa agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Seiring dengan perkembangan zaman, arah pendidikan bela negara tidak lagi mengarah ke fisik, tapi lebih ke arah non-fisik, melalui pemikiran yang kritis, analitis, selektif, dan evaluatif. Maka dari itu, dijelaskan pada pasal 37 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, dan C. Bahasa. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban bela negara. Bela negara atau pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Asas demokrasi dalam bela negara. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Asas motivasi dalam bela negara. Usaha dalam bela negara atau pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajiban. Selain itu, setiap warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Sehubung dengan hal ini, ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia. Antara lain yaitu pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang sangat strategis, keadaan penduduk demografi yang besar, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan, kemungkinan timbulnya bencana perang.
Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.